Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Joyo. Tidak menyebutkan di daerah mana. Nah, Mas Joyo ini menceritakan tentang satu pengalaman horor dan berhubungan masih dengan momen kita di bulan puasa ya. Jadi waktu itu lagi rame-ramenya teman-temannya Mas Joyo itu pada buka bersama kayak gitu kan. Dan ya Mas Joyo juga nggak mau ketinggalan pada saat itu. Sebenarnya dia itu kepengen buka bersama sama gengnya, sama tongkrongannya, tapi nggak tahu ada aja alasan. Padahal udah, ayo yuk kita nanti buka bersama yuk gitu, tapi gagal lagi. Minggu pertama gagal, minggu kedua gagal gitu kan, sampai aduh ini gimana ya, aku tuh pengen gitu ngerasain yang namanya buka bersama di luar bareng-bareng temen itu gimana sih rasanya, tapi belum kesampaian. Sampai pada suatu hari, oh ya, kejadiannya sendiri tuh sekitar tahun 2015 ya, jadi belum terlalu lama lah, baru kemarin-kemarin ini. Nah, Mas Joyo itu kan gabung dengan beberapa grup sekolah ya. Ada dari SMP, grup WhatsApp gitu, dari SMP atau yang SMA. Kalau SD itu nggak ada, kata Mas Joyo. Ada beberapa orang, cuman nggak semuanya lah. Jadi nggak dapet semua kontak yang ada gitu. Nah, ini yang grup SMP waktu itu tiba-tiba ngabarin, bukan ngabarin langsung ke Mas Joyo, tapi ribut di situ di grup untuk yuk kita buka bersama, yuk kita buka bersama. Ya Mas Joyo memang dia sendiri bukan orang yang aktif di grup, jadi hanya mantau lah, hanya nyimak begitu doang. Dan ya sudah, obrolan-obrolan itu pun dibaca. Oh, anak-anak itu mau ngadain acara buka bersama di suatu tempat gitu kan, mau di sini, nanti aku pengen datang ke situ gitu ya. Ya terus dipantau grup tersebut sampai akhirnya pembicaraan itu belum selesai. Jadi belum deal waktunya kapan sama tempatnya di mana. Nah, udah grup berhenti gitu kan. Ngomonginnya jadi ngomongin yang lain gitu, nggak nyambung lah sama acara buka bersama ini. Nah, tiba-tiba malam harinya sekitar jam 10 lah, waktu itu Mas Joyo juga udah siap-siap mau tidur buat buat nanti sahur gitu kan. Ini tiba-tiba ada telepon masuk waktu itu. Telepon yang nomornya itu Mas Joyo nggak tahu, jadi dia itu nggak nyimpen. Nah, ada salah satu temannya Mas Joyo, ini namanya Tirto. Ini nelfon, ya pertama halo gitu kan, ini siapa? Ini Tirto yuk, katanya gitu. Tirto siapa? Pura-pura gitu kan, tapi padahal pikirannya itu udah nerawang. Tirto, ini jangan-jangan Tirto temanku SMP itu bukan ya? Ya sempat ada kayak gitu ya. Tapi pura-pura nanya, ini Tirto yang mana ya? Nah, baru dijelaskan, ini aku loh koncomu, ini aku temanmu, teman SMP gitu kan. Ada di grup juga, kata si Mas Tirto. Oh iya Tirto, gimana Tok? Sorry, ya temanku banyak yang namanya Tirto, jadi bingung nih Tirto yang mana gitu. Oh iya gimana Tok? Ngobrol-ngobrol lah di situ ndak lama. Yuk ikut ya, ini nanti buka bersama, katanya begitu. Oh iya oke. Tanggalnya berapa Tok? Katakanlah ya memasuki minggu ketiga lah, waktu itu dipilih satu hari. Terus tempatnya di mana? Kata si Mas Joyo-nya nanya. Oh tempatnya di sini yuk gitu, dijelaskan semuanya lah, waktu, tempatnya, yang mau datang siapa aja kayak gitu. Mas Tirto itu nyebutin nama-namanya. Oh ini ya, oke. Nanti aku datang. Kok nggak diomongin di grup, katanya. Lah kalau diomongin di grup nanti nggak beres-beres. Jadi kayak gini, tak teleponin satu-satu, kata si Mas Tirto begitu. Dan akhirnya sudah, Mas Joyo pun mencatat waktunya dan ya udah nggak mantau grup tersebut, karena grup itu tuh obrolannya tuh udah pamer-pamer lah gitu ya. Biasa kalau di grup kayak gitu ada yang bercahaya sedikit, ada yang moncer gitu kan. Suka begitulah, kata si Mas Joyo gitu ya. Jadi Mas Joyo males gitu kalau udah begini-begini lah obrolannya, udah nggak enak lah. Udahlah aku udah
di skip aja pokoknya kalau misalnya ada obrolan grup, buka, dibaca pun enggak gitu ya. Udah lewat begitu dong. Yang penting nanti di hari H aku mau datang ke situ. Aku kangen juga sama teman-teman SMP ku, kata si Mas Joyo. Akhirnya singkat cerita hari H pun tiba dan waktu itu Mas Joyo juga bilang sama ibunya, Bu, nanti malam aku nggak buka di rumah, kata Mas Joyo. Loh, emang mau buka di mana yuk? Aku mau ada acara buka bersama, kata si Mas Joyo. Oh, buka bersama di mana? Pokoknya di situ, Bu, di warung ada namanya ini gitu, kata si Mas Joyo. Oh, ya sudah, ibunya pun mengiyakan Mas Joyo minta izin gitu ya. Dan dia dapat izin dari ibunya. Akhirnya apa? Sore harinya Mas Joyo kan siap-siap. Jadi dari jam 5 dia itu udah rapi dari rumah mau ketemu sama teman-temannya gitu ya. Membayangkan seperti apa ya mukanya si Gufron misalkan, seperti apa ya mukanya si Iskak, seperti apa ya mukanya si Munandar atau apa gitu. Itu dibayangin gitu. Ah, sudahlah, nanti di sana juga ketemu, pikirnya Mas Joyo. Sudah jam 5 sore, dia pun siap-siap berangkat. Berangkat dari rumah, udah pamit sama bapak sama ibunya, menuju ke tempat tersebut. Dan memang Mas Joyo itu agak-agak sedikit, bukan ragu enggak, tapi ada rasa grogi juga gitu ya. Ini aku udah lama banget nggak ketemu sama mereka. Sementara Mas Joyo itu orangnya memang ya introvert gitu ya. Dulu apa ya, dia itu nggak punya banyak teman. Jadi satu SMP paling temannya itu ya satu kelas itu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 kelasnya itu nggak di rolling, nggak digonta-ganti. Ya udah, teman-temanku itu ya cuman sekelas itu. Anak-anak yang lain itu lah aku udah nggak tahu lah gitu. Dan di grup SMP tersebut itu memang satu sekolah, bukan cuman satu kelas. Ya sudah, wis nggak apa-apa, wis berangkat ke sana menuju ke tempat ke warung makan tersebut. Jaraknya lumayan cukup jauh dari rumahnya Mas Joyo, mungkin sekitar 2 km lah waktu itu ya. Dan akhirnya ke sana kan bawa motor pelan-pelan sambil nikmatin sore juga. Dan ya tahu Mas Joyo warung itu meskipun dia juga nggak pernah makan di sana, lewat di daerah situ juga jarang. Dan singkat cerita, Mas Joyo itu ngelewatin dulu nih gitu ya ke sana. Tapi apa? Loh, kok warungnya sepi? Nggak ada apa-apa. Kok nggak ada kendaraan parkir? Kok nggak ada orang atau apa gitu ya? Apa jangan-jangan warungnya tutup? Apa jangan-jangan pindah tempat? Tapi Tirto kok nggak ngasih tahu ya? Udah kan Mas Joyo lewat begitu aja. Terus ini gimana ya? Ah, aku coba deh telepon balik ke nomornya Tirto. Dicari kan nomornya Tirto, ditelepon. Tek. Nggak nyambung nomor yang Anda hubungi gitu ya, atau mungkin lewat WhatsApp ya, nggak nyambung, intinya nggak diangkat sama sekali lah, nggak diangkat. Oh mungkin Tirto lagi sibuk kali ya. Terus di mana ya? Ah, balik lagi aja deh aku. Nah, Mas Joyo pun balik lagi. Udah sedikit ada rasa kecewa. Kok warungnya nggak ada siapa-siapa? Apa mereka belum pada datang atau bagaimana? Bahkan apa? Mas Joyo sendiri tuh udah curiga, ini tuh warung kayak udah tutup gitu, kayak nggak ada kehidupan, lampu itu belum dinyala-nyalain. Jadi warungnya itu warung yang bentuknya itu pakai saung-saung bambu-bambu memanjang kayak gitu ya. Nah ini Mas Joyo bingung kan melihat itu tadi, kok kayak nggak ada kehidupan di warung itu. Balik lagi putar ke sana, udah waktu itu udah deket-deket ya, udah 5:30 lewat ya. Nah begitu lewat warung tadi, warungnya itu berubah. Kok jadi ada orang, pikirnya si Mas Joyo. Perasaan tadi aku lewat kok warung ini sepi. Ya udah kalau begitu aku mampir aja gitu kan. Akhirnya sudah, motor pun mampir ke sana. Nggak ada tukang parkir, nggak ada apa. Pokoknya ada beberapa motor di situ normal lah. Ada mobil juga di sana. Ke situ parkir. Nah Mas Joyo pun ngelihat ke arah dalam sana. Ini teman-temanku di mana ya? Nggak tahu deh, mungkin di bagian belakang atau apa. Soalnya di bagian depan itu tampaknya Mas Joyo itu nggak ada yang kenal waktu itu. Dan akhirnya apa?
Mas Joyo ke sana, masuk ke dalam gitu kan. Melihat ada beberapa orang di situ yang dia sendiri ndak kenal siapa itu. Oh, ini bukan, muka-mukanya aku ndak ada yang kenal. Biasanya minimal ya dari SMP sampai berapa tahun kemudian muka itu tetap lah. Oh, ini mukanya si ini, mukanya si ini. Harusnya ada satu atau dua yang Mas Joyo kenal, tapi di situ nggak ada yang kenal. Makin masuklah ke dalam, ke sana, ke dalam, ketemu si Mas Tirto di situ. Joyo, kata si Mas Tirto. Tok, wah yuk, kamu banyak berubah, katanya begitu. Iya Tok, kamu juga banyak berubah, tambah gede ya Tok ya. Ya iyalah, katanya. Dulu kan masih SMP, sekarang udah pada tua-tua, kata si itu. Dan akhirnya, oh iya yuk, tunggu aja di situ bentar yuk. Ini anak-anak itu masih di jalan, kata si Mas Tirto. Mas Joyo pun akhirnya ke belakang sana. Memang ada meja, konsepnya tuh lesehan gitu ya. Ada meja-meja kecil seperti itu dan lumayan cukup banyak, sepertinya udah tertata rapi, tapi belum ada satupun yang datang. Mas Joyo itu yang pertama datang ke sana. Disuruh duduk sama Mas Tirto, dipersilahkan, yuk tunggu dulu di situ ya, katanya. Ini aku mau pesen makanan, sama yang lain ini masih samper-samperan. Jadi kesininya tuh nanti brek gitu, bareng-bareng gitu. Udah, tunggu sini aja yuk, tunggu sini yuk. Iya toh, oke. Si Mas Tirto pun menjauh ke sana ke depan, ya mungkin itu lagi pesan makanan dan sebagainya. Udah, Mas Joyo nggak ditanyain, yuk kamu mau makan apa gitu. Ya pikirnya Mas Joyo, mungkin nanti kali ya. Lah bareng-bareng lah, aku juga nggak ngerti acaranya seperti apa, kata Mas Joyo. Duduk di situ melihat orang-orang pada datang ke sana. Mungkin mereka juga pada buka bersama gitu. Ada keluarga, ada rombongan yang seusia, mungkin mereka itu satu geng atau apa. Pada datang nempatin itu semua. Tempat duduknya Mas Joyo sendiri itu sepi, belum ada yang datang satupun. Dan akhirnya sudah, dia ya nunggu itu Mas Tirto balik kan, tapi kok ndak balik-balik ya, kok lama banget ya. Mas Joyo pun akhirnya ambil handphone dia begini cuman scroll doang. Di grup itu ndak ada updatean apapun, kok diem aja ya, kok nggak ada omongan udah sampai mana gitu. Nunduk begini lama lah, mungkin ada semenit 2 menit gitu kan, bacain apa yang ada di handphonenya si Mas Joyo tersebut. Sampai akhirnya azan maghrib kedengeran. Udah azan maghrib, Mas Joyo pun ngangkat begini ke arah, ngangkat kepalanya. Nah begitu dia ngangkat, pemandangan di situ itu berubah semuanya. Itu memang betul warung yang Mas Joyo itu kenal di situ. Cuman berubahnya itu apa? Di sana nggak ada satu orang pun. Warung itu juga gelap, apalagi posisinya Mas Joyo itu ke belakang sana. Gelap warung itu. Mas Joyo bingung. Ini lampunya mati atau bagaimana gitu. Sempat kepikiran, tapi ngeliatin meja-meja yang lain itu kosong semua. Tapi kok nggak ada orangnya? Orangnya pada kemana ya? Apa mereka pada sholat maghrib dulu atau gimana? Tapi nggak mungkin, kata Mas Joyo. Apa iya? Dia pun akhirnya perasaan itu udah nggak enak dan agak-agak sedikit takut juga waktu itu. Mas Joyo pun bangun. Dia bangun dari tempat duduknya dan memutuskan untuk pergi dari warung tersebut. Mas Joyo pun jalan ke sana. Wah, itu badan itu katanya udah merinding sekujur badan. Kok warungnya jadi sepi, kok kayak warung udah setahun nggak buka atau bagaimana yuk. Mejanya itu udah nggak ada sebagian. Terus kalaupun ada itu juga udah hancur, udah rusak. Ngelihat atap-atap yang pakai jerami itu juga lawis, udah nggak karuan bentuknya. Ngelihat kolam di sana, ada kolam ikan kan, kolam ikannya pun udah nggak ada airnya, isinya cuma plastik sampah begitu. Ini aku di warung mana sih gitu kan. Dia ketakutan langsung lari keluar ya, langsung menuju ke motornya. Untung motornya tuh nggak kemana-mana. Di situ nggak ada satu
kendaraan pun cuman kendaraannya Mas Joyo doang. Dan begitu dia sampai depan gitu kan, ngedeket ke arah motor, ini azan masih berkumandang ya, ngeliatin warung itu, warungnya udah tutup gitu ya. Memang warung yang bener tadi, yang pertama dilihat sama Mas Joyo itu udah nggak ada kehidupan sama sekali. Akhirnya sudah, dia pun pergi dari situ, dari warung tersebut, langsung pulang ke rumah kan, ya ngejar buka itu tadi. Sampai rumah, orang tuanya Mas Joyo ya bingung, loh yuk, kok cepet banget buka bersama pulang. Mas Joyo diem aja, dia karena masih bertanya-tanya, ini sebenarnya apa yang terjadi sih, kok aku nggak ngerti gitu. Nah akhirnya kan ngejawab pertanyaan orang tuanya gitu kan, aku nggak tahu bu, buka bersamanya gagal katanya. Loh kok bisa gagal gimana? Nah Mas Joyo pun akhirnya cerita, ini aku nggak tahu si Tirto nelfon, tak telepon balik kok nggak ngejawab ya. Pertama satu itu, yang kedua kok dia nunjukinya malah warung kayak gitu ya bu ya, padahal memang bener aku lewat pertama warung itu ya kosong. Aku mikir dulu warungnya tutup gitu, apa pindah tempat atau bagaimana. Cuman pas aku balik lagi, loh warung itu jadi ada kehidupan bu. Ya udah aku masuk ke sana ya ketemu sama Tirto katanya. Dan ya sudah, setelah itu kejadiannya seperti itu bu. Ya ibunya pun, loh kok medeni katanya, loh kok serem ya kata si ibu. Iya bu, aku juga ndak tahu bu. Sudahlah, udah nggak usah buka bersamaan lah kata ibu. Kayak di rumah nggak ada makanan aja katanya. Iya sih bu, di situ Mas Joyo pun setuju dengan omongan ibunya ya. Kalau cuman sekedar buka bersama begitu ya ngapain, toh sama-sama buka puasa gitu. Lagian kalau misal buka bersama begitu juga lah kadang ya ribet, sholatnya bagaimana, ya kepikirannya tuh kayak gitu. Dan setuju dengan apa yang dibilang ibu, udahlah aku melupakan yang namanya buka bersama. Kalaupun mau buka bersama ya di rumahnya siapa, mending begitu, dan yang datang gak terlalu banyak lah. Soalnya itu Mas Joyo memang orangnya agak sedikit tertutup, dia tuh introvert lah gitu ya. Dan sampai akhirnya udah, ya kepikiran terus sampai malam. Nomornya Tirto coba dihubungin, akhirnya apa? Dikirim message ke sana. Cuman centrang satu, nggak terkirim lah, intinya seperti itu. Wah asem, aku dikerjain sama Tirto. Dan akhirnya apa? Mas Joyo pun malam-malam gitu ya, waktu itu sekitar jam 9 malam ini mulai memberanikan diri membuka obrolan di WhatsApp tersebut. Pertama Mas Joyo, permisi kata si Mas Joyonya begitu. Wah Joyo baru nongol, ada yang nyautin begitu. Iya, sorry baru nongol. Nah ada beberapa yang nyautin di situ. Dan Mas Joyo pun akhirnya akhirnya cerita, aku tadi dapat undangan dari Tirto. Itu ditulis panjang gitu ya, aku dapat undangan dari Tirto, katanya buka bersama, kesini gitu kan. Aku datang ke situ cuman kok ndak ada ya. Nah di sana ada yang ngejapri waktu itu, salah satu temannya, ini si Ilham. Yuk, ini yuk, kamu emang udah tahu yuk gitu. Nah dikabarin begitu. Nah dari japriannya si Mas Ilham itu, Mas Joyo akhirnya tahu ternyata Mas Tirto itu udah ndak ada. Tirto itu udah meninggal. Bahkan apa, nomornya kan di-share ke nomornya si Ilham ya. Ham, ini nomornya Ham. Nah di situ di grup itu udah ndak ada, udah keluar si Tirto itu. Dan memang betul kata si Ilham, Tirto itu memang ini nomornya Tirto, cuman sekarang udah nggak aktif katanya begitu. Wah itu kan akhirnya ribut kan di grup itu, karena Mas Joyo sempat cerita itu tadi pengalaman horornya masuk ke warungnya warung udah tutup gitu, kayak disasarin semacam itu. Wah di grup itu ribut sampai rame sampai jam 12 malam. Dapatlah cerita-cerita dari yang lain. Iya aku juga pernah lewat ke situ, warung itu udah tutup tapi jam 1 pagi kok masih rame katanya gitu.
kayak ada, nggak tahulah kayak ada acara apa gitu, penuh warung itu. Ada yang bilang seperti itu. Ya itu nggak tahu itu cerita beneran atau cuman teman-temannya itu nyambung-nyambungin doang gitu. Itu kan toh teman-teman satu sekolah, bukan satu kelas ya, dan Mas Joyo juga nggak mengenal semua dari mereka. Cuman tahu, oh muka-mukanya tuh ini, oh ternyata namanya ini, oh Sodikin ternyata, oh ini Ratna, kayak gitulah. Dan akhirnya sudah si Ilham pun akhirnya ngubungin si Mas Joyo lagi. Yuk, aku mau main ke tempatmu yuk. Keesokan harinya ya waktu itu. Oh ya Ham, main aja ke sini gitu. Akhirnya datanglah si Ilham ke situ ya. Dan datang itu sore-sore waktu itu, sekitar jam 4 lah. Nah, begitu datang ke sana ya ngobrol-ngobrol, gimana yuk ceritanya. Kan kemarin baru versi teks. Mas Joyo pun ya menerangkan, ini buktinya, kata si Mas Joyo. Nih, ada telepon masuk nih katanya. Itu bukan miss call ya, tapi telepon masuk. Padahal nomornya itu udah nggak aktif. Aku juga nggak ngerti Ham gitu kan. Aku nggak ngerti. Dan harusnya nggak mungkin. Nomor udah nggak aktif kok tiba-tiba telepon masuk. Dan itu ke-record kata si Mas Joyo. Aku bingung lah katanya begitu. Itu hampir nggak mungkin lah. Itu yang hampir mustahil gitu ya. Tapi kata Mas Joyo itu memang terjadi. Dan ya itulah Mas Ilham pun akhirnya cerita. Jadi begini, ini aku cerita ya, beberapa tahun yang lalu aku lupa gitu intinya. Cuman memang si teman kita itu, si Tirto itu meninggalnya ya ini bulan-bulan puasa begini. Waktu itu ya dia itu ceritanya, kalau kata teman-teman yang lain, itu memang mau ngadain acara buka bersama. Tempatnya di mana aku nggak tahu gitu ya. Cuman intinya begitu, mau ngadain acara buka bersama. Dan ternyata hari itu Tirto nggak datang. Dan ya belakangan diketahui Tirto itu memang nggak datang dan nggak akan pernah datang. Soalnya apa? Di perjalanan Tirto itu mengalami kecelakaan, kata si Mas Ilham. Oh begitu. Di mana kecelakaannya? Ternyata kecelakaannya itu nggak jauh dari warung tersebut, warung yang udah lama tutup itu. Oh di situ. Iya aku inget. Mas Joyo itu samar-samar kayak, oh iya aku tuh sepertinya pernah mendengar ada berita kecelakaan di sana gitu, ada yang meninggal. Yang nggak tahu ya itu yang didengar sama Mas Joyo itu Tirto atau bukan gitu. Intinya Mas Joyo sendiri tuh ingat memang pernah ada cerita semacam itu. Terus akhirnya apa? Hari itu Mas Joyo sama Mas Ilham, udah Ham, kamu di sini aja Ham, katanya gitu kan. Buka bersama aja di sini di rumahku gitu. Wah, ndak apa-apa nih katanya begitu kan. Yo ndak apa-apa kata si Mas Joyonya, udah di sini aja, di sini aja. Oh ya Mas Joyonya pun akhirnya, Ham, ada yang rumahnya deket-deket sini ndak katanya. Wah, ada beberapa gitu kan. Kenapa? Panggil aja ke sini katanya begitu kan. Buka bersama sini. Ya udah, tapi yang sekelas kita aja. Iya, yang sekelas kita. Dikontekin lah beberapa sama Mas Ilham. Nih aku lagi di rumahnya si Joyo nih. Sini yuk buka bersama yuk, sini yuk buka bersama. Akhirnya ya nyebar 20 berita misalkan, yang datang itu cuma 5, tapi lumayan. Akhirnya kesampaian Mas Joyo itu buka bersama bareng teman-temannya. Dan ya mereka membahas masalah itu tadi. Masalah Mas Tirto dan sebagainya. Ya mereka memang tahu cerita tersebut. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Yang nggak tahu itu termasuk Mas Joyo. Karena memang Mas Joyo kurang update. Atau mungkin di grup itu, mungkin grup itu belum terbentuk juga waktu itu ya. Cuman yaitu tadi informasi meninggalnya Mas Tirto sendiri itu nggak pernah sampai ke telinganya Mas Joyo. Dan kejadian itu benar-benar ya membekas yang jelas. Satu, gak nyangka aku kok ditelepon, aku kok ketemu sama orang yang udah meninggal. Bahkan itu yang hampir nggak mungkin kata Mas Joyo. Nomor yang udah nggak aktif gitu ya. Nomor udah nggak aktif kok bisa masuk gitu kan. Itu udah nyampur-nyampur sama teknologi lah kata Mas Joyo. Aku juga nggak ngerti ya, cuman pas itu langsung dihapus sama Mas Joyo kan, udah di clear gitu. Dan ya itu tadilah
Mas Joyo itu ketemu sama Tirto untuk terakhir kalinya, berarti waktu itu saat yaitu Mas Tirto bilang, aku tak pesen makanan dulu ya, kamu di sini yuk. Ini teman-teman tadi lagi samper-samperan, nanti bakalan datang ke sini semuanya rame-rame. Ya itulah obrolan terakhir Mas Joyo sama Mas Tirto. Dan ya sempat melihat kondisi Mas Tirto terakhir waktu itu seperti apa, tuanya maksudnya dewasanya itu bagaimana gitu ya. Ya itu tentu saja sedih dan Mas Joyo hanya bisa, ya udahlah, aku hanya bisa ngirimin doa buat Tirto gitu kan. Akhirnya sudah, hari itu sore itu buka bersamalah di rumahnya si Mas Joyo tadi. Dan itu juga salah satu momen yang membekas katanya waktu itu. Akhirnya aku buka bersama, aku itu belum pernah buka bersama kata Mas Joyo gitu kan. Dan ya ceritanya hanya segitu aja. Terima kasih Mas Joyo atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Masih di momen puasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Bagi kawan-kawan yang tidak menjalankan puasa ya selamat apapun itulah pokoknya, selamat berkegiatan gitu ya. Dan ya terima kasih itu tadi kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak atas supportnya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga tak lupa terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya dengan stok yang ya sangat terbatas untuk saat ini. Dan doa terbaik yang kawan, oh ya satu lagi, kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.